Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas review soal UTBK untuk hari pertama sampai ketiga pada gelombang kedua. Nah, untuk soal materi TPS UTBK. Nah, di sini ada soal yang terbaru yang belum ada di UTBK hari pertama, gelombang pertama maksudnya ya. Jadi yang belum ada di UTBK gelombang pertama itu soal terkait bilangan. Lebih jelasnya terkait teori bilangan. Di sini diketahui ada dua bilangan yang terdiri dari dua angka yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4. Kemudian pernyataan yang benar dari bilangan ini ada berapa? Seperti itu. Di sini ada 4 pernyataan. Kemudian ditanyakan yang benar ada berapa pernyataan. Nah, maka kita harus ngecek satu-satu. Di sini yang pertama kita cek dulu benar nggak bilangan kecil yang mungkin merupakan kelipatan 3 seperti itu. Nah, sebelum kita ke pernyataan, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan dua bilangan dibentuk dari 1, 2, 3, 4. Dua bilangan terdiri dari dua angka dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4. Berarti nanti pasti akan ada dua bilangan, kemudian masing-masing bilangan ada dua angka. Nah, kemudian jelas dibentuk dari angka yang disediakan, yaitu 1, 2, 3, 4 saja. Nah, maka untuk ngecek pernyataan yang pertama, benar nggak bilangan kecil yang terkecilnya itu merupakan bilangan yang kelipatan 3? Maka kita cek dulu bilangan yang terkecil pasti angka puluhannya nanti angka 1 ya. Kalau nggak 1 ya 2, 3 atau 4 gitu ya. Kita cek apakah ada yang kelipatan 3. Kita cek bilangan kecilnya. Kita coba angka 1, 2. Jelas ya di sini. Kalau ada 1, 2 nanti pasangannya kan 3, 4. Bilangan 12 dan 34. Dan benar bahwa bilangan kecil yang mungkin merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan 12 merupakan bilangan yang kelipatan 3. Seperti itu. Berarti jelas pernyataan yang pertama ini benar ya teman-teman? Ini benar. Gitu. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, di sini ada hasil kali terbesar dari kedua bilangan adalah 42 kali 31. Benar apa enggak? Kalau kita menginginkan bilangan yang terbesar, berarti kita harus hasil kali terbesar. Berarti kita harus ngecek bilangan yang memungkinkan bilangan itu jadi besar gitu ya. Berarti kan pasti terdiri dari bilangan yang besar juga kayak gitu ya. Berarti kita cek dulu dari bilangan apa? Bilangan yang puluhannya mengandung angka 4 ya. Berarti 40 berapa gitu kan? Kita coba 43, 42, 41 gitu ya. Nah, nanti pasangannya apa? Kalau kita punya bilangan 43, tadi kan bilangannya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kalau udah diambil angka 4 dan 3, sisanya kan 2 dan 1 gitu ya. Berarti nanti pasti di sini 21 gitu. Kalau ini 42, berarti di sini 31 gitu ya. Kalau di sini 41, maka di sini pasti 32. Nah, kita cek. Karena yang diminta bilangan terbesar, mau nggak mau kan dikalikan ya di sini. Berarti yang atas berapa? 43 kali 21, yaitu nanti kalau dihitung 903 ya. Kemudian untuk 42 dikalikan dengan 31, kalau dihitung 1302. Kemudian kalau 41 kali 32 kalau dihitung 1312, maka bilangan terbesarnya berapa? Yaitu yang ini, 41 kali 32. Berarti bener nggak? Hasil kali terbesarnya itu 42 kali 31. Yang ini salah ya. Yang ini salah. Yang ini bukan terbesar. Masih ada yang lebih besar lagi, yaitu yang ini. Berarti pernyataan keduanya jelas salah kayak gitu. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga. Nah, kita cek. Untuk pernyataan yang ketiga, selisih terkecil. Yang diminta adalah selisih terkecil dari kedua bilangan.
Kemudian nanti nomor 4-nya selisih terbesar. Nah, untuk mencari selisih terkecil, berarti kita cek bilangan-bilangan yang puluhannya dekat ya. Tapi nanti untuk selisih terbesar, kita cek bilangan-bilangan yang puluhannya jauh. Nah, jadi gini, kita cek misalkan kan yang dimintakan selisih terkecil dulu. Berarti kita mulai biar kita dapatkan selisih terkecil, berarti tadi kan dicek bilangan yang puluhannya selisihnya dekat ya. Berarti kita cek kalau 40. Nah, 4 berapa? 43 misalkan. 43 dengan berapa di sini? Nah, kita cari yang dekat. Berarti kan dengan 30 berapa nggak mungkin ya. Kalau dengan 30 berapa nggak mungkin. Nah, berarti coba yang lain. Kalau 42 dengan 31 ya. Kalau 41 dengan berapa? 32. Jadi kalau di sini udah ada 43 nggak mungkin ada 30 berapa, karena terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan akan mendapatkan 2 bilangan dari 2 angka. Jadi nggak mungkin ada 30 berapa. Jadi yang baik kan yang ini. Berarti kalau 42 dikurangi 31 berapa di sini? 11 ya. Kalau 41 dikurangi 32, 9 kayak gitu. Nah, di sini kan puluhannya kan yang dekat. Kalau 4 dengan 3, kalau 4 dengan 3 gitu kan. Jadi kan puluhannya di sini 4, di sini 3. Yang ini juga 4 dengan 3 kayak gitu. Nah, cek angka yang lain. Kalau yang puluhannya angka 3, berarti 30 berapa? Kalau 34 dengan berapa? Yang dekat dengan bawahnya 3 kan 2. 20 berapa? 21 gitu ya. Berapa yang dikurangi? 13 ya, masih besar. Yang dimintakan yang terkecil. Coba 30 yang lain, 30 berapa? 32 ada nggak? Dengan 2 berapa? Nggak mungkin ada ya. Berarti 32 dengan berapa yang ada? Dengan 14 ya. Tapi ini jauh ya. Nah, jauh. Berarti 31 dengan berapa kira-kira? 31 dengan 20 berapa? 24 ya. Di sini berapa? 31 kurangi dengan 24, 7 ya di sini. Yang dimintakan selisih terkecil kedua bilangan 9. Jelas salah ya, ada angka 7 di sini. Nah, ada angka 7. Berarti jelas pernyataan ketiganya salah di sini. Karena ini 9. Di sini kita mendapatkan angka 7 kayak gitu. Nah, kalau kurang yakin bisa dicek. Tapi kan nggak perlu ya, udah terbantahkan dengan angka 7. Misalkan dengan 20 berapa? Jadi kalau kurang yakin bisa kalian cek misalkan dengan 20 berapa? Kalau 24 dengan berapa? 13 gitu ya. Tapi kan ini jauh. Kalau dengan 30 berapa kan nggak mungkin. Nah, kalau 23 dengan berapa ini? 14 ya. 9. Kalau 21 dengan 1 berapa kan nggak mungkin. Nah, ini ada 9 tapi ini ada 7, masih lebih kecilan 7. Jadi kalian nggak perlu ngitung ini, nggak masalah gitu. Karena udah dapatkan ini. Tapi yang penting kalian dapatkan ini ya. Pokoknya kalau selisih terkecil kalian gunakan selisih-selisih yang bilangan puluhannya deket gitu ya. Kalau nanti selisih terbesar berarti kita gunakan yang angkanya jauh ya. Berarti untuk yang keempat cari selisih yang angkanya jauh. Berarti 40 berapa? Yang angkanya jauh kan 4 dengan 3 dulu ya. 43 dengan berapa? Kalau dengan 3 dengan 2 kan angkanya, kalau 3 nggak ada ya, udah ada di sini ya. Tapi kan nanti kalau pengen angkanya yang jauh kan dengan angka 1 berapa ya? Berarti 1 berapa? Coba 1, 2 gitu ya. Nah, berarti berapa ini? 31. Jadi kan ini 4, 3, 1, 2. Berarti selisih terbesarnya 31. Kalau orang yakin dicek 42 dengan misalkan 42 dengan 1 berapa di sini? 13 ya di sini. Jelas lebih besar yang ini ya, kayak gitu. Nah, maka jawaban nomor 4 pilihannya benar ya. Berarti ada berapa pernyataan yang benar? 1, 2 ya. Berarti pernyataan yang benar hanya ada 2 ya. Berarti jawabannya ada berapa? Ada 2. Ada 2 kayak gitu. Jawabannya ini ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian soal selanjutnya.
Nah, di sini ada soal terkait bidang datar. Nah, ini dengar-dengar sih di gelombang pertama kemarin belum ada ya. Jadi di sini ada soal tentang bidang datar. Diketahui ada bidang A, B, C, D. Kemudian sudut ADC itu 135. Kemudian BC-nya 3, sudut A-nya berapa? Berarti kan ADC-nya 135. ADC 135, BC-nya 3 gitu ya. Sudut A-nya berapa? Di sini berapa A-nya? Berarti kan kita butuh mencari yang C dulu boleh atau langsung A juga bisa ya. Dengan bantuan ini ya. Tanda ini. Nah, kita garis dulu. Kita bikin garis lurus dulu. Jelas? Di sini kan pasti siku-siku 90 derajat. Berarti kalau sekian ini ADC-nya 135, katakan ini misalkan E gitu ya. Berarti kalau sudut ADC-nya itu 135, berarti sudut ADE-nya berapa? 135 dikurangi dengan 90, berapa itu? 45 ya. Nah, berarti kalau ADE-nya 45, jelas sudut A-nya berapa? Berarti sudut A-nya berapa? Nah, berarti kan sudut ADC-nya tadi ADC 135, ADE 45, berarti A-nya tinggal ini kan 90 ya. Berarti kan sama aja 90 dikurangi dengan 45 ya. Jadi di sini juga 45. Maka sudut A-nya adalah 45 derajat.